Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya mau sharing firman Tuhan masih di Lukas pasal yang 22, tapi saya ambil dari ayat yang 42, ayat yang cukup terkenal, sering dikhotbahkan, yaitu yang berbunyi perkataan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Saya ulangi, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Dari sini, apa yang saya dapat setelah saya membacanya, memikirkannya, dan merenunginya adalah ternyata kalau tentang kehendak Bapa itu Tuhan Yesus istilahnya kan taat ya. Jadi kalau tidak taat itu apa? Ya, roh sebelahnya gitu kan. Yaitu si hantu, si setan, si jahat, atau si iblis. Dari sini apa yang saya dapat berarti kalau yang tidak taat itu biasanya dia kan roh-roh jahat ya. Roh-roh jahat itu tidak taat kepada kehendak Bapa. Kalau Tuhan Yesus selalu taat kepada kehendak Bapa, berarti Tuhan Yesus itu selalu tentang penerimaan. Kasih itu kan dasar basicnya itu kan fondasi basic dari cinta itu adalah penerimaannya. Berarti dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau soal kehendak Bapa itu penerimaan mutlak, gitu. Penerimaan dengan sepenuh hati. Jadi penerimaan dengan sepenuh hati, maka kalau kita terima dengan sepenuh hati akan membawa kita kepada arah yang jelas, kepada terang Bapa, pada terang Bapa yang abadi. Jadi kalau Tuhan Yesus itu, kalau di ayat ini kan jelas ya, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Berarti dia taat penuh ya, menerima sepenuhnya kehendak Bapa. Berarti kalau kasih itu tentang penerimaan sepenuhnya kehendak Bapa, sehingga membawa kita kepada terang yang sejati, sehingga semuanya jadi jelas ya. Kalau diterima berarti arahnya jelas. Sedangkan kalau yang kebalikannya apa? Yang kebalikannya tinggal dibalik aja pakai reverse thinking. Berarti yang nggak jelas. Kemudian dia tidak menerima kehendak Bapa dalam kehidupan dia, kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Mungkin kita diizinkan pergumulan terjadi, difitnah, dikhianati, dikucilkan, diabaikan, maka kita terima aja. Terima dengan cara gimana responnya? Mengampuni. Mengampuni itu adalah menerima bahwa pergumulan tersebut diizinkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak menerima ya timbulnya ya penolakan gitu kan. Kalau penolakan berarti apa ya? Kayak nggak jelas gitu, kayak roh yang gentayangan. Makanya orang sering bilang kan kalau roh setan itu roh yang gentayangan, karena dia tidak mau menerima kehendak Bapa dalam kehidupan dia. Dia tidak mau menerima kehendak Allah Bapa dalam kehidupan dia. Maka setan itu jadi roh yang gentayangan, mondar-mandir, nggak jelas, tidak kembali ke kasih Bapa, tidak mau menerima keputusan Bapa, tidak mau menerima kehendak Bapa. Jadi orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang kesetanan atau yang kemasukan roh jahat, roh-roh jahat yang gentayangan itu berarti orang-orang yang belum mau menerima kehendak Bapa, keputusan Bapa, baik itu pergumulan ataupun kasih ataupun sukacita. Jadi di sini Yesus mengajarkan dengan sangat jelas ya di Lukas 22 ayat 42.
tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah Bapa yang terjadi atas kehidupanku. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus mengajarkan kita terima. Dengan kita terima, maka arah kita jelas kepada kasih Bapa. Sedangkan kalau setan karena tidak terima, makanya orang sering bilang kan roh setan itu roh setan gentayangan. Akibatnya dia tidak balik lagi ke kasih Bapa, dia gentayangan di alam semesta ini. Jadi dia nggak jelas, nggak punya arah yang jelas, nggak balik lagi kepada kehendak Bapa, kepada keinginan Bapa. Itu saja yang mau saya sharingkan. Intinya adalah kalau roh Tuhan itu adalah roh yang jelas, arahnya kepada kehendak Bapa, percaya taat penuh kepada kehendak Bapa karena tertulis di firman Lukas 22 ayat 42, kehendak-Mu yang terjadi Bapa, bukan kehendakku. Demikian di firman Tuhan Yesus ayat 22. Lukas 2 pasal 22 ayat yang ke-42. Sedangkan kalau setan itu adalah roh yang tidak jelas, bisa saya katakan seperti itu. Roh yang gentayangan, yang tidak jelas, yang gentayangan mondar-mandir, nggak jelas, karena dia tidak mau menerima kehendak Bapa dalam kehidupannya. Akibatnya jadi roh setan, roh jahat, roh yang gentayangan di alam semesta ini. Demikian sharing kali ini, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.